Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom webinar race briefing dari VR Run Series Indonesia Triathlon Series ITS untuk Mandalika. Seperti biasanya di acara-acara virtual race yang kita adakan, kita selalu melakukan race briefing. Ini semacam signature kita ya, untuk menjelaskan mengenai peraturan perlombaan, mengenai mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul seputar virtual race ini. Buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti baik itu virtual run ataupun virtual duathlon sebelumnya, welcome back. Dan sebelum kita mulai, saya cuma ingin menyampaikan bahwa acara VR Run Series Mandalika 2020 ini didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih Kemenparekraf sudah mendukung kami melaksanakan VR Run kali ini. Baik, kita akan segera mulai aja ya teman-teman ya. Sebentar, saya share screen dulu. Kita langsung masuk ke peraturan perlombaannya. Oke, jadi di VR Run Series Mandalika 2020 ini ada beberapa hal yang teman-teman semua perlu ketahui. Mungkin sebelum saya mulai membahas peraturan lomba satu persatu, VR Run Series Mandalika 2020 ini diadakan mulai hari ini tanggal 24 Agustus 2020 sampai tanggal 30 Agustus 2020. Pendaftaran masih dibuka sekarang ini. Buat yang mungkin ada temannya yang belum bergabung, silahkan nanti diarahkan ke triathlonseries.id untuk segera mendaftar di VR Run Series Mandalika 2020. Pendaftarannya gratis, namun untuk bisa berpartisipasi di VR Run Series Mandalika, namun bila ingin mendapatkan medali dari acara ini, ada biaya tambahan. Ada informasinya lengkap di triathlonseries.id. Baik, saya mulai saja. Yang pertama, pastikan bahwa hasil lari yang diunggah atau disubmit ke kami, itu adalah hasil lari sendiri. Ya, ini cukup awam untuk diketahui semua orang. Kita, meskipun ini acara virtual run, kita sangat menjunjung tinggi sportivitas. Kemudian sama seperti event-event kami sebelumnya, kita menggunakan aplikasi Strava untuk merekam atau mensubmit data lari. Kenapa hanya satu platform aja? Kenapa enggak berbagai macam? Karena harapan kita adalah data yang tersinkronisasi dengan Strava ini melalui satu logaritma yang sama. Gitu. Kalau seandainya misalnya teman-teman lari menggunakan katakanlah Garmin atau Suunto, kemudian ada yang diupload ke Strava, ada yang diupload ke Endo, Mondo, ada yang ke Runkeeper, itu biasanya perhitungan jaraknya akan berbeda-beda. Harapannya kita adalah kalau menggunakan satu platform seperti Strava saja, kita bisa konsisten melalui algoritma yang sama. Kemudian yang bisa disubmit online melalui website triathlonseries.id itu boleh link dari Strava-nya sendiri, link aktivitas di Strava-nya, atau screenshot foto screenshot atau foto tidak dapat diterima untuk event ini. Jadi kita perlu memverifikasi aktivitas teman-teman yang dilakukan di Strava. Ya, kita perlu verifikasi, kita pastikan bahwa ini valid kegiatannya berlari, ya, bukan bersepeda. Nanti pastikan bahwa settingan Strava teman-teman semua adalah yang bisa dilihat oleh semua orang, bukan teman saja atau di set private. Gitu. Keakuratan data lari adalah tanggung jawab para peserta tentunya. Kemudian boleh lari di luar atau boleh lari di treadmill,
pastikan saja kalau lari di treadmill itu entah sudah disetting secara otomatis atau pokoknya jarak dari berlari di treadmill-nya itu terlihat di Strava, akun Strava teman-teman kalian semuanya. Dan kalau lari di luar juga pastikan mengikuti protokol kesehatan ya. Tetap kita masih di masa pandemi. Kalau seandainya teman-teman rute larinya kebetulan melewati daerah yang cukup ramai, pastikan selalu membawa masker dan menggunakannya ketika melewati area yang cukup ramai. Dan mungkin untuk tetap kita menghimbau untuk tidak berlari berkelompok, apalagi dengan grup-grup besar. Nah, yang paling bawah itu cukup penting, semua hasil lari ini harus sudah disubmit ke triathlonseries.id, linknya, itu sebelum atau paling lambat 30 Agustus jam 23.59 ya. Jadi setelah itu sudah tidak ada lagi hasil yang bisa diunggah. Kita pun nanti akan menutup link untuk mengunggah hasil lari. Oke, poin berikut, kategori VR Series Mandalika 2020 adalah 10K dan 21K. Dan seperti sebelum-sebelumnya, kedua kategori jarak ini bisa dicicil atau bisa dilakukan menggabungkan beberapa aktivitas lari. Ya, pastikan saja harus diselesaikan dalam 7 hari ini. Kategori yang diperlombakan apa saja? Kategori individu, putra dan putri. Kali ini tidak ada kategori tim atau relay, jadi setiap peserta yang mendaftar itu harus menyelesaikan jarak itu sendiri, walaupun bisa dicicil. Pilihan rute. Pilihan rute ini adalah tanggung jawab para peserta ya. Tentunya kita tidak pernah mengumumkan, mempublish rute apapun untuk yang harus diikuti. Jadi rute adalah tanggung jawab peserta juga. Nah, oleh karena itu juga panitia tidak bertanggung jawab atas insiden karena pemilihan rute atau mungkin kelalaian peserta. Seperti tadi sudah sempat disinggung juga, patuhi protokol, tapi selain itu juga patuhi peraturan lalu lintas. Hati-hati, misalnya di perempatan yang ramai dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah selesai, ranking peserta itu akan diurutkan berdasarkan moving time, bukan elapsed time. Apa bedanya moving time dan elapsed time? Moving time itu adalah ketika teman-teman sudah start, misalnya Sportswatch atau Strava aplikasi teman-teman semua. Ketika bergerak itu adalah moving time. Ketika teman-teman pencet tombol pause untuk menghentikan sementara, itu tidak termasuk moving time, tapi elapsed time-nya terus berjalan. Seperti jadi nanti ranking peserta itu akan diurutkan berdasarkan moving time. Mungkin yang menggunakan aplikasi Strava atau bahkan Sportswatch juga hati-hati dengan auto pause. Kalau terkadang ada beberapa hardware atau bahkan si Strava itu di mana kalau seandainya berlarinya cukup pelan atau sedang berhenti sementara itu dia akan menghentikan catatan waktunya. Oke, kemudian sama seperti acara VR-an saya lanjut akhir. Hang on. Saya masih share nggak? Oke, saya lanjutkan ya.
Oke, selama lomba ini berjalan akan ada leaderboard yang ditampilkan di website kami triathlonseries.id. Nah, hasil yang ditampilkan di leaderboard ini bukanlah hasil resmi, cuma teman-teman sudah bisa melihat hasil lari semua peserta dari VR Run Series Mandalika 2020 di sini. Panitia bisa mendiskualifikasi peserta bila menemukan inkonsistensi data. Seperti apa contohnya? Saya ambil contoh aja, karena teman-teman harus menyerahkan link dari Strava, otomatis kita bisa melihat, membandingkan hasil yang diunggah atau disubmit ke kita dengan aktivitas lain. Ya, kalau kita melihat atau ada kemungkinan aktivitasnya ini tidak konsisten dengan olahraga berlari gitu. Misalnya larinya pace 2 kecil atau bahkan pace 1 yang udah pasti tidak bisa atau tidak mungkin dilakukan oleh manusia berlari gitu. Itu kita memiliki dasar untuk mendiskualifikasi peserta. Begitu juga ketika kita membandingkan dengan eh, data berlari yang apa istilahnya recent gitu ya, yang baru-baru ini juga, dan itu tidak konsisten dengan data berlari si peserta, kita juga akan memiliki dasar untuk mendiskualifikasi peserta. Ya, tentunya karena sudah dimulai, jadi ini adalah peraturan yang akan kita jalankan untuk VR Run Series Mandalika 2020. Kemudian medali dan jersey. Jadi medali dan jersey ini memang sifatnya add-on. Add-on itu artinya hanya untuk mereka yang memilih untuk membeli medali dan jersey. Karena pendaftaran untuk ikut serta di VR Series Mandalika sendiri itu gratis, tidak dipungut biaya. Tapi memang untuk medali dan jersey itu sifatnya adalah tambahan atau add-on. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sharing untuk peraturan pemenang dan hadiah. Kita mau langsung lanjut ke Q&A atau sorry, ada beberapa poin mungkin di FAQ yang bisa saya share. Tunggu sebentar. Ya, nggak begitu panjang kok. Oke. Um, Oke, seperti yang tadi sudah beberapa kali dibahas juga, untuk mendaftar di VR Run Series Mandalika 2020, itu gratis. Untuk mendaftar. Larinya di mana? Bonus saja karena ini adalah acara lari virtual dan bisa lari di treadmill juga. Pastikan saja data atau jarak berlari di treadmill itu bisa disinkronisasi dengan 20, yaitu 10K dan 21K. Dan ini boleh dicicil, jadi istilahnya mungkin multiple submissions ya, boleh disubmit beberapa kali dalam periode 7 hari. Jadi dari hari ini sampai tanggal 30 Agustus, teman-teman boleh mulai mengumpulkan jarak berlari sampai mencapai target 21K atau 10K.
Ya, oh, ini poin penting. Jadi selain submission itu dalam 7 hari dari hari ini sampai tanggal 30, ada jarak minimal berlari yang akan divalidasi oleh Pak tim nantinya, yaitu adalah pastikan minimal berlari 3 kilometer, jangan kurang dari. Ya, jadi minimal 3 kilometer. Nah, ini oke. Setiap peserta hanya boleh mengikuti satu kategori saja. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar di 21K tidak bisa ikut di 10K dan sebaliknya yang sudah mendaftar di 10K hanya tidak bisa mendaftar di 21K. Tidak punya smartwatch atau sports watch bisa ikut atau tidak bisa. Bisa download Strava di iOS atau di Android, dan di Strava itu ada fitur record atau untuk merekam aktivitas berlari teman-teman semua. Pastikan jenis aktivitasnya, ya jenis aktivitasnya adalah berlari, bisa dilihat dari ikonnya ada sepatu larinya. Nah, setelah berlari selesai, pastikan untuk menekan tombol finish sudah selesai berlari. Jangan sampai pencet pause, atau bahkan tidak dipencet pause, masih jalan terus Strava-nya, terus sudah istirahat, mungkin udah ganti baju, nanti akan mempengaruhi waktu yang di-submit. Oke. Kalau seandainya itu terjadi dan ingin memperbaiki catatan waktunya, dan jangan di-submit ke triathlonseries.id dulu, pastikan hanya aktivitas-aktivitas yang merepresentasikan aktivitas berlari kalian yang benar. Oke. Ini bagaimana cara share-nya. Jadi di Strava ada share button, kemudian di copy linknya dan di paste di triathlonseries.id/vr/submit-results. Ya. Ada pertanyaan, kalau saya tidak beli paket tapi finish dapat medali enggak? Tidak, karena itu hanya untuk yang memilih opsi untuk membeli medali dan jersey. Tapi data atau ranking teman-teman berlari semuanya akan muncul di leaderboard atau ranking berlari nanti, dan bisa dilihat di triathlonseries.id. Poin yang terakhir ini cukup penting karena untuk medali terutama kita masih membeli dari luar Indonesia, dan karena kondisi sekarang ini untuk pengiriman internasional memang mengalami keterlambatan. Ya. Jadi perkiraan tim panitia adalah pengiriman medali ini nanti di akhir bulan September. Tentunya kalau lebih cepat kita akan segera kirim ke para peserta atau para finishers. Baik, ini beberapa informasi penting juga. Ya, kalau ada pertanyaan teknis, bisa melalui email di vr@triathlonseries.id atau bisa mengirimkan DM, direct message ke akun Instagram kita di triathlonseries.id. Baik. Oke. Rasanya cukup informasi yang bisa saya share malam ini. Mungkin kita sebentar, ada beberapa chat yang minimum jarak tadi sudah dibahas 3 km. Sudah terlambat, masih ada waktu untuk pembayaran lagi. Mungkin ada tim panitia di sini yang bisa informasi mengenai pemesanan medali ya. Kalau saya tidak salah sih, oke. Oh, udah dijawab sama Om Dede. Oke. Poin yang didapat setelah menyelesaikan event untuk apa ya? Oke. Jadi sebagai bagian dari
Indonesia Triathlon Series itu kita ingin menciptakan suatu environment buat para pencinta olahraga triathlon atau mungkin teman-teman yang tertarik untuk mengikuti olahraga triathlon dengan menciptakan point system. Sayangnya kita baru sempat menggunakan atau sempat mengaplikasikan point system ini, perebutan point system ini di satu offline event di Palembang Triathlon 2020. Kemudian setelah itu tentunya seperti teman-teman tahu ada pandemi ini, tapi kita ingin teman-teman yang mendukung kita atau yang ikut serta di VR Run Series atau VR Duathlon kita untuk tetap mendapatkan kesempatan mendapatkan point system ini. Nantinya point system ini bisa digunakan untuk banyak hal. Nanti ditunggu aja pengumumannya di website kita atau social media channels kita. Pastinya bakal seru banget nanti. Oke, Oke. Ini ada yang nanya mengenai apa namanya salah submit. Jadi hati-hati ketika mensubmit data atau jumlah kilometernya, karena kadang-kadang penempatan koma atau desimalnya ini bisa mengakibatkan ya. Ini jadi 12,1 jadi 12,014. Ya. Nanti akan ada tim yang ikut membantu mengkoreksikan datanya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Oke, sekalian ya. Jadi saya umumkan juga, kalau seandainya ada pertanyaan mengenai data yang terlihat salah atau tidak berhasil mensubmit data atau apapun, itu bisa dengan mengirimkan email juga. Sekali lagi saya ulang, alamat emailnya adalah vr@triathlonseries.id. Sama-sama. Oke. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi atau kita cukup ya? Saya sudah pernah. Oke, thank you support-nya. Bisa di-sync langsung dari Strava? Belum bisa. Mungkin ini menjadi misi kita berikut untuk bisa kerjasama dengan Strava sehingga bisa synchronize langsung data berlari atau sepeda dari Strava ke website kita. Oke. Yes, thank you Om Bede. Sekaligus kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan sponsor kita, National Olympic Committee Indonesia (NOC), untuk Pemprov NTB tentunya di mana Mandalika itu berada, dan KONI NTB Nusa Tenggara Barat. Terima kasih banyak. Juga untuk Pesona Cadas Rinjani, untuk League, Temple Project, JNE, Good to Go, Fit Bar, Go Fit, Viva Entertainment, ITDC. Terima kasih banyak atas dukungannya untuk VR Series Mandalika 2020. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini mengikuti race briefing kita. Good luck, have fun, and buat teman-teman yang belum mendaftar, pendaftarannya setahu saya itu sudah dibuka lagi per hari ini ya, tapi nanti mungkin akan dikonfirm Om BD atau di website kapan akan dibukanya lagi. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan selamat malam.